Shalom adik-adik, apa kabar anak-anak Tuhan semuanya? Luar biasa. Yes, 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 is the best. Ya adik-adik, kembali kita dalam ibadah sekolah minggu. Tentunya sudah rapi, ya sudah duduk dengan manis untuk mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Ya baik adik-adik, kita sebelumnya akan memperkenalkan dulu seperti biasa. Ya, nama kakak Kahani, Kak Maria. dan yang membawa doa sahabat kita adalah Kak Dea. Multimedia kita adalah Bang Franky, pemusik kita adalah Bang Ray, dan membawa khotbah kita adalah Pendeta Si Hondi. Ya baik adik-adik, untuk mengawali ibadah kita, mari kita berdoa sejenak kepada Tuhan. Berdoa dimulai. Amin. Ya baik adik-adik, untuk mengawali lagu kita, mari kita angkat lagu pujian Marta Tahua Manuki. Selanjutnya dilanjutkan dengan lagu Oh Betapa Indahnya. Adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri, semangat. Yes, 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 it's the best. Mata Tahua Manuki, di manohoni minggui. Mata Tahua kokopo, dungo madada nang sikola minggui. Dungo madada nang sikola minggui. Dungo madada nang sikola minggui. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya, dan betapa eloknya, bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Tak kurang mandi kepala haru, dan janggut dan cumanya dulu, seperti anggur yang dari Hermon, mengalir ke Bukit Sion. Sangat banyak perintahkan Tuhan, akan berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita memuliakan, memuji Tuhan di dalam namanya yang kudus. Kita berdoa dengan nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus kuatkanlah yang berkata, bahwasanya Kau serta kami selama-lamanya. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihani kami orang berdosa ini. Amin. Ya adik-adik, masih sukacita? Ya, kita mau mendengarkan ayat hafalan. Sebelumnya, mari kita angkat lagu pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Adik-adik yang di rumah, bangkit berdiri, semangat! Yes, 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 it's the best! Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya adik-adik, masih semangat semuanya? Harus semangat ya. Kita harus semangat memuji nama Tuhan, karena Tuhan Yesus itu sangat-sangat baik untuk kita. Ya, sebelum kakak bacakan ayat hafalan kita untuk minggu ini, kita saksikan dulu ya video ayat hafalan adik-adik semua yang sudah dikirimkan ke horong masing-masing. Selamat menyaksikan. Lalu semuanya mau ayat hafalan. Lukas 24 ayat 50 tidak. Kita senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Yang Yesus memberkati. Salam hati. Dadah. Holas. Shalom kakak guru sekolah teman-teman, nama aku Cahaya Bersiregar. Etapan di minggu ini Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Salam satu. Haras, Tuhan berkati. Shalom, namaku Rafa dan aku ingin bacakan ayat hafalan minggu ini. Mazmur 116 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Salam satu. Horas. Hai teman-teman, hai kakak guru sekolah minggu, hai semuanya, nama saya Delia Nastasia Marbun. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Horas, salam sehati.
kita bersuka cita. Amin. Salam sati. Horas, terima kasih. Minggu 6 tulis. Hari ini semua hafalan. Lukas 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Salam sehat. Harus pendeta. Salam sehat. Hai kakak sekolah minggu ini ayat hafalan saya yang tertulis Lukas 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Salam sati, Tuhan Yesus memberkati. Hai kakak sekolah minggu, nama saya Valeri. Saya mau hayat hafalan Lukas 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Salam sehati. Meneskati Horas. Hai teman-teman, nama saya Fensia Panggabean. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Lukas 24 ayat 53. Bunyinya, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hola, salam sehati. Sang kakak kesabaran minggu, ayat hafalan minggu ini tertulis di dalam Alkitab Mazmur 126 ayat 3. Tuhan telah melakukan perkara besar bagi kita, maka kita bersukacita. Amin. Sang satu tanya sama memberkati. Halas. Shalom semuanya. Ayat hafalan kita untuk minggu ini tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai kakak guru sekolah minggu dan teman-teman, nama saya Marcella Dorong 2. Saya ingin menyampaikan hafalan kita minggu ini adalah Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Salam sati. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Salam kakak-kakak sekolah minggu. Nama saya Ilana Kristi Manura. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom semua. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Demikianlah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Terima kasih. Salam satu. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Salam guru sekolah minggu dan teman
Abel. Hari ini Abel mau hafalan Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Salam kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama aku Zanita Belos Santari. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Abikal Isabel Sagian. Saya akan mempersembahkan ayat hafalan saya dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Nama saya Christine. Saya akan menghafalkan ayat hafalan di minggu ini. Ayat hafalan di minggu ini tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehati. Horas. Dalam kakak sekolah minggu, saya akan ayat hafalan Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Shalom semuanya. Nama saya Lambuk Simangunsong. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Habis sekolah minggu. Nama saya Loyi Silaid. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom semuanya. Nama saya Morris Bangunsong. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Begini bunyinya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu dan teman-teman. Nama saya Majesta dari Orang 3. Saya ingin menyampaikan ayat hafalan. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Salam sehati. Horas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu. Shalom teman-teman. Ini hafalan Okta dari Orang 3 tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Salam sehati. Horas. Shalom kakak sekolah minggu. Shalom teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siska dari Orang 3. Hari ini saya membacakan Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memberkati agar kita saling mendorong dalam kasih maupun pekerjaan baik. Amin. Salam sejahtera. Horas. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semua, nama saya Aprilia Ricardo Marbun. Ayat hafalan minggu ini Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu. Nama saya Pabrika Senturi. Ayat hafalan di minggu ini Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Salam sehati. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Halo kakak, ini ayat hafalanku Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Salam sati. Horas. Halo kakak sekolah minggu. Ini ayat hafalanku Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Salam sehati. Horas mulia teh. Kakak-kakak guru sekolah minggu, nama saya Gabriel Kristo Manurung. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Mulia teh. Salam kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Terima kasih. Shalom kakak sekolah minggu, shalom semuanya. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Horas. Shalom kakak sekolah minggu, shalom semuanya. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Terima kasih. Shalom. Salam sehati. Horas. Minggu, shalom semuanya. Pada kali ini Yeskiel membacakan ayat kitab pada minggu ini. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling menolong supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Horas, salam sehati. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Shalom minggu, shalom teman-teman. Nama aku Ricardo. Aku membuat ayat hafalan. Ayat hafalanku dari Ibrani 10 ayat 24. Marilah kita memperhatikan supaya kita bisa saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom kakak guru sekolah minggu. Ayat hafalan minggu ini tertulis di dalam Alkitab Ibrani 10 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Terima kasih. Salam sehati. Dalam kakak minggu, ayat hafalan minggu ini tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Horas, salam sehati. Minggu ini ayat hafalan Anita yang tertulis di Ibrani 10 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Amin. Salam sehati. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom kakak guru sekolah minggu, hafalanku dari Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Amin. Horas.
Ya adik-adik, bagaimana tadi? Sudah disaksikan kan videonya? Wah, kakak senang loh melihat adik-adik semuanya semangat semua mengirimkan video ayat hafalannya. Oke adik-adik, untuk ayat hafalan kita untuk minggu ini, untuk Prateka Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Dan untuk TK, Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan untuk huruf besar, Mazmur 133 ayat 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya adik-adik, itu ayat hafalan untuk kita minggu ini. Jangan lupa dihafalkan dan dikirimkan ke home masing-masing ya. Dengan berpakaian yang rapi, rambutnya disisir yang rapi supaya cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Dan untuk pengiriman video ayat hafalannya setiap hari Kamis ya, jam 7 malam. Oke adik-adik kakak semua, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, masih semangat ya? Ya adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat lagu pujian dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri. Semangat! Yes, 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 is the best. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Amin. Adik-adik yang kami kasihi, saat ini kita dengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Kita boleh membuka Alkitab kita masing-masing di rumah.
Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanlah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Sebab kesanlah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian bunyi firman Tuhan. Adik-adik yang kami kasihi, yang kami cintai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini kita disapa oleh firman Tuhan dalam persekutuan kita yang indah ini. Amang pendeta mau bertanya, masih ingatkah siapa Raja Israel yang pertama? Ayo, siapa yang tahu? Boleh dijawab di dalam hatinya. Raja pertama yang dipilih Tuhan di tengah Israel adalah Saul. Dan raja yang kedua, siapa tahu? Adalah Daud. Raja yang ketiga adalah Salomo. Sekarang kita mau membicarakan tentang raja yang kedua di Israel. Sebelum Israel menjadi dua kerajaan, setelah Raja Salomo, Israel terbelah menjadi dua kerajaan, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan, yang dipimpin oleh Raja Rehabeam dan Raja Yerobeam. Namun kita mau berbicara, mau mengatakan firman ini tentang raja yang kedua di Israel, karena dia termasuk raja yang sangat masyhur, raja yang begitu maju. Israel dibuat oleh dia sebagai raja di Israel, yang dulunya dia seorang, siapa tahu? Ayo, seorang gembala domba yang parasnya kecil. Dia tidak rupawan seperti abang-abangnya, tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi raja di Israel. Tentu adik-adik masih ingat cerita tentang apa? Daud dan Goliat. Itulah awalnya dia dipanggil Tuhan untuk membela umat Israel. Walaupun begitu besarnya Goliat, Daud kecil tadi, tapi dia bisa menaklukkan orang yang besar, orang yang kuat, orang Filistin tadi. Dengan apa, siapa tahu? Rasa semua adik-adik tahu. Boleh gak tahu, kalau harus dicari ya. Di dalam kitab Samuel harus dicari. Itu tugasnya di rumah. Minggu depan boleh ditanya abang kakak, guru sekolah minggu, apa alatnya, harus tahu. Amang tidak bilang sekarang, biar punya PR
di rumah. Nah, Daud inilah yang menjadi tokoh yang besar di Israel, membuat kemasyhuran yang beritanya bahkan sampai ke ujung bumi. Karena apa? Yang pertama, karena dia selalu takut akan Tuhan. Ayo mari masih ingat Amsal Salomo bin Daud. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu dasar yang pertama bagi kehidupan kita. Siapapun orangnya, baik anak kecil, anak remaja, orang tua, lansia, dasar kehidupan yang pertama adalah ketika dia takut akan Tuhan, tentulah kemenangan bergulung-gulung bagi kehidupannya. Karena itu setiap orang, baik anak-anak, adalah harus mencari kemenangan yang dari Tuhan. Dengan cara tadi, takut akan Tuhan. Nah, yang takut akan Tuhan akan terpola dan terbentuk hidupnya di tengah-tengah dunia ini. Akan terbentuk dan terpola hidupnya dengan sendirinya ketika takut akan Tuhan itu menjadi dasar kehidupannya. Ayo, siapa yang takut akan Tuhan, jangan kalau bercerita magic, bercerita hantu, langsung ketakutan. Namun kita takut akan Tuhan itu bukan berarti berlari dari hadapan Tuhan. Namun apa? Mendekat kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan. Dan orang yang selalu mendekat kepada Tuhan, itulah yang disyairkan, itulah yang dinyanyikan oleh Daud di dalam firman Tuhan kita saat ini. Jadi nyanyian ziarah Daud ini mengajak kita semua hidup apa tadi? Hidup rukun. Membuat kita hidup rukun. Firman Tuhan berkata, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun. Ayo, siapa yang rajin bertengkar di rumah dengan adik-adiknya ada? Kalau ada, mulai hari ini itu harus ditinggalkan. Tetapi harus menjadi hidup rukun. Hindarkan permusuhan dengan siapapun. Hindarkan permusuhan dengan siapapun. Kalau ada perbedaan kamu dengan orang lain, kamu harus berkata, itulah indahnya perbedaan. Itulah indahnya Tuhan menciptakan berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang cantik, ada yang jelek. Tapi itu semua bukan berarti berkekurangan dan berkelebihan. Tetapi ketika kita merasakan hidup yang rukun itu, sesungguhnya mampu melihat yang baik dan yang jahat. Tetapi bukan sekedar mampu melihat, mampu membedakannya. Bukan sekedar hanya membedakannya, tetapi mampu memisahkan dalam hidupnya. Makanya pertikaian, pertengkaran itu adalah yang tidak baik, yang tidak membawa kepada kekondusifan, kerukunan. Tetapi merasakan kebersamaan, satu rasa, satu kasih, satu tujuan adalah ciri hidup rukun. Boleh itu dipraktekkan di rumah masing-masing dengan abang kakak atau dengan bapak mama. Kalau kamu lihat ada orang tua bertengkar,
Katakan langsung, hidup rukun. Nanti pasti akan senyum sendiri orang tua itu. Gak jadi bertengkar. Karena memang hidup rukun itu adalah sungguh-sungguh tadi apa? Karena rasa kita takut kepada Tuhan seperti Daud yang selalu takut akan Tuhan. Nah, apabila ada teman-temanmu di sekolah atau di mana yang bertikai, yang berkelahi, harus membawa kedamaian. Kita orang Kristen harus membawa kedamaian, harus selalu menjalin kasih tanpa melihat perbedaan-perbedaan di dalam ciptaan Tuhan tadi. Karena itu indahnya kerukunan. Karena kita bisa dapat berdekatan dan tinggal diam. Tetapi orang yang bermusuhan pasti saling menjauh dan tidak bisa diam bersama. Tentu kerukunan itu harus pertama-tama di rumah. Karena ketika kita di rumah orang yang selalu menanamkan kehidupan yang rukun, nanti otomatis itu mengalir keluar dari jendela rumah kita, keluar dari pintu kita, bahwa orang lain melihat bahwa rumah ini rumah yang penuh dengan damai, bahwa rumah orang Kristen yang ada di sana menjadi rumah teladan. Karena mereka semua selalu senang, bahagia, damai, selalu bernyanyi memuliakan Tuhan. Karena itu maka dikatakan firman ini, hidup rukun sungguh indah. Ayo, siapa yang tidak merindukan keindahan? Ada orang yang merindukan? Semua merindukan keindahan. Tidak ada yang tidak merindukannya. Makanya orang harus merogoh kantongnya supaya pergi bertamasya untuk melihat yang indah-indah yang diciptakan Tuhan itu. Itulah pentingnya keindahan. Karena hidup rukun itu adalah indah. Karena kita semua senang melihat yang indah. Coba di sekolah misalnya kamu, anak-anak, disuruh guru menggambar. Pasti langsung kepikiranmu menggambar yang indah. Atau melukis. Pasti yang indah, yang terbaik akan kau lukis. Sebagai kerinduan pikiranmu, sebagai bentuk keinginanmu mendapatkan yang indah itu. Bukan sekedar mendapat nilai bagus dari gurunya, tetapi itu adalah karya pikiranmu yang sungguh-sungguh kamu tuangkan karena semua orang merindukan keindahan. Karena itu adik-adik yang kami cintai, janganlah jemu-jemu dalam persaudaraan rukun. Janganlah jemu-jemu. Karena apa? Karena berkatnya seperti embun di gunung Sion. Itu syair nyanyian itu menunjukkan bahwa berkat Tuhan itu tidak pernah putus. Makanya embun setiap pagi pasti turun. Apapun keadaan cuaca di muka bumi ini, hujan, panas terik, musim semi misalnya di Eropa, tetapi embun tidak pernah tidak turun ke bumi ini sebagai bentuk kehadiran Allah di waktu pagi. Tahu-tahunya Daud melihat itu bahwa Allah itu hadir, bukan dengan perwujudannya yang Allah yang dalam bentuk sesuatu, tetapi Allah dalam bentuk karyanya, karya penyelamatannya. Tentu orang sulit melihat itu sebagai orang yang tidak percaya. Tetapi kita anak-anak yang percaya kepada Tuhan harus mampu melihat itu.
Harus mampu melihat itu. Harus tahu saat ini sungguh baiknya Allah. Itulah ciri-ciri Tuhan masih ada. Embun di pagi hari, matahari selalu terbit. Walaupun gelapnya awan menutupi matahari, manusia tidak bisa melihat belum datang matahari. Tetapi matahari selalu datang waktu pagi. Bagaimanapun musim di muka bumi ini, karena itu adalah ciri kehadiran Allah. Tentu mulai sekarang anak-anak harus melihat itu, supaya kita nanti dewasa, oh begitu besarnya, begitu agungnya perbuatan Tuhan itu di muka bumi ini. Seperti Daud melihat itu. Tentu Daud bukan waktu dewasa dia melihat itu, mungkin waktu remaja dia menggembalakan domba. Telah dirasakannya itu embun yang datang pagi-pagi ketika dombanya dia halau di padang rumput. Dia rasakan sejuknya embun itu, sehingga dia dituangkan dalam syair lagunya ketika dia mau memuliakan Tuhan ke Bukit Sion. Coba kalau kita merasa capek bernyanyi, rasa capek pasti akan berkurang. Bernyanyi memuliakan Tuhan pasti berkurang. Seharusnya energi keluar, tetapi kenapa bisa energi bertambah dengan bernyanyi? Itulah tandanya Tuhan masih mengalir dalam kehidupan kita, masih ada dalam kehidupan kita. Masih banyak karunia-karunia Tuhan itu yang ada, yang belum bisa kita hitung dalam hidup kita. Tetapi satu firman saat ini berkata, hidup rukun adalah ciri yang tinggal di dalam karunia Tuhan. Daud sebagai gembala telah dipanggil Tuhan menjadi orang yang sukses, menjadi raja di Israel. Jadi status kita yang awal itu bukan itu lagi yang mau dilihat Tuhan. Yang mau dilihat Tuhan adalah proses kita terbentuk sebagai anak-anak Allah di dunia ini. Aman pendeta yakin adik-adik kami semua nanti menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mencintai damai, menjadi anak-anak yang selalu mau menolong orang lain, menjadi anak-anak yang setia di dalam Tuhan. Ingatlah indahnya hidup rukun. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Tuhan kami, dengan firman-Mu kami diajak dan diajar untuk selalu hidup rukun, karena berkat-berkat-Mu mengalir bagi orang yang tinggal di dalam kerukunan. Kami merindukannya Tuhan, agar kerukunan bagi setiap keluarga Kristen di tempat ini, agar kerukunan bagi anak-anak sekolah minggu, kerukunan bagi guru-guru sekolah minggu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan menganugerahkan itu kepada kami. Kami melihat betapa besarnya kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, yang membawa kami kepada damai sejahtera. Hendaklah Tuhan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, memperbarui hidup kami apabila kami selama ini tinggal di dalam tindakan dan perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, agar kami jauh dari perpecahan. Ya Roh Kudus yang menjagai dan melindungi kami, kiranya setiap saat dan waktu Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami anak-anak sekolah minggu, dan juga bagi kami guru-guru sekolah minggu di tempat ini. Kuatkan dan mampukan kami Tuhan, agar selalu merindukan hidup rukun. Karena begitu indahnya orang yang tinggal diam bersama di dalam Tuhan.
Terpujilah Engkau Bapa hari ini kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya adik-adik, masih sukacita ya? Mari kita angkat lagu pujian Allahku besar. Adik-adik semua yang di rumah, bangkit berdiri, semangat. Yes, 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 it's the best. Halo anak-anak Tuhan yang di rumah, bagaimana ibadahnya hari ini? Penuh sukacita kah? Semangat kah? Harus ya sayang ya. Oke, hari ini ketemu lagi dengan Kak Dea. Sudah tahu pastinya, seperti minggu-minggu sebelumnya, kakak berdiri di depan sini untuk menyampaikan warta sekolah minggu kita. Nah, kakak tidak bosan-bosan mengingatkan adik-adik semuanya supaya tetap menjaga kesehatan ya sayang ya. Jangan jajan sembarangan. Gak usah main keluar rumah dulu ya dek. Main di rumah aja sama kakak, sama abang, sama papa dan mama ya. Dan kalaupun terpaksa harus keluar rumah, adik-adik harus menggunakan masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dibilas dengan air mengalir, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ya. Dan yang paling utama, kita harus rajin berdoa kepada Tuhan supaya kita dilindungi dari virus yang saat ini masih mewabah di negara kita Indonesia ini. Oke sayang, tetap sehat-sehat dan penuh sukacita untuk adik-adik kakak sekolah minggu yang ada di pos pelayanan KSB ini. Nah, untuk berikutnya kakak mau bertanya kepada adik-adik Horong 1, adakah yang berulang tahun dalam satu minggu ini mulai dari tanggal 19 sampai tanggal 25? Ada. Wah, dia masih imut-imut sekali. Siapa namanya sayang? Aaron Arthur Xavier Siagian. Nama yang indah sekali. Wah, Aaron yang keberapa tahun ulang tahunnya? Coba tanya mamanya. Yang keberapa kata mamanya? Yang kedua tahun. Selamat ulang tahun Aaron. Tuhan Yesus memberkatimu selalu ya. Nah, bagaimana dengan adik-adik Horong 2? Ada yang ulang tahun sayang? Gak ada. Tidak apa-apa. Yang penting semuanya dalam keadaan sehat ya. Adik-adik Horong
bagaimana? Ada yang ulang tahun? Gak ada juga. Gak apa-apa, jangan bersedih. Ada waktunya semuanya ya. Nah, bagaimana dengan adik-adik kakak yang orang 4? Tidak ada juga. Tidak apa-apa, semuanya menunggu giliran ya sayang ya. Semuanya pasti ulang tahun ya kan? Nah, semoga adik-adik sekolah minggu semuanya sehat-sehat selalu. Nah, untuk mengucapkan dan bersyukur atas adik Aaron yang ulang tahun, kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman sekolah minggu yang di rumah akan menyampaikan sebuah lagu selamat ulang tahun kepada Aaron. Ayo Bang Re. Berhubung kakak-kakak kelas 6 akan meninggalkan sekolah minggu kita, yakni sudah beranjak remaja. Jadi ada sesuatu yang mau disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu kepada adik-adik kelas 6 yang mau beranjak ke remaja. Untuk Kakak Hani, kami persilahkan. Shalom adik-adik semua yang di rumah, masih semangat ya? Ya adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu ya. Khususnya yang kelas 6, yang kelas 6 tadinya tapi sekarang sudah SMP. Nah sekarang sudah SMP, kami dari kakak sekolah minggu mengucapkan selamat buat adik-adik yang sudah masuk SMP. SMP dimanapun adik-adik ya, semoga sukses pelajarannya adik-adik ya. Jangan lupa tetap beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Ya baik adik-adik, yang SMP nanti kakak bacakan dulu, ada 5 orang ya. Namanya Almes Lumban Gaol, Anita Putri Borugurni, Aprilia Cynthia Boru Limbong, Rika Maria Firdayanti Boru Parkusi, dan Stefani Boru Huta Barat. Ya itulah adik-adik, ada 5 orang yang akan masuk nanti ke remaja ya. Nah adik-adik, terima kasih atas selama ini sudah mengikuti ibadah bersama teman-teman selama online ya, ataupun selama kita di rumah. Adik-adik tetap semangat
mengirim ayat hafalan dan mengirim foto ibadahnya. Nah, seperti itu juga nanti di waktu remaja adik-adik ya, harus semangat ya. Kami senang kakak-kakak sekolah minggunya nanti kalau melihat adik-adik tetap rajin ya, apalagi Tuhan kasih senang ya. Nah, baik adik-adik, nanti kakak sekolah minggunya akan datang ke rumah adik-adik yang remaja untuk mengantar sebagai kenang-kenangan dari kakak sekolah minggu bahwasanya adik-adik pernah kami ajari dan pernah sekolah minggu bersama kami. Nanti itu dari gereja ya adik-adik, diberikan kepada adik-adik ya. Kami mohon maaf adik-adik, kita tidak bisa tatap muka dan tidak bisa adik-adik ditampilkan karena situasi dan kondisi kita masih mengalami virus yang merajalela ya. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita ya adik-adik. Terima kasih. Dan untuk horong TK, pra-TK dan di horong 3 dan horong 4 nantinya sudah bisa bertukar horong ya adik-adik. Nanti kakak SM-nya mengumumkannya di horong masing-masing. Terima kasih adik-adik, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Koplas niro hado au dingolukon koplas niro hado au dingolukon tok tong diro hakon mauliake koplas niro maringan holong di Tuhan dia mauliake koplas niro maringan holong di Tuhan dia mardane jala sonang dongolukon tiro hakon mardane jala sonang dongolukon tok tong diro hakon mauliate koplas niro maringan holong di Tuhan dia mauliate koplas niro maringan holong di Tuhan dia. Nah, sudah dengarkan adik-adik semua pengumuman atau warta sekolah minggu tentang adik-adik yang mau remaja yang disampaikan oleh kakak ketua guru sekolah minggu kita. Nah, sekarang tiba waktunya kita mau berbicara kepada Tuhan. Kita mau menyampaikan semua permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Ambil sikap yang manis ya sayang ya. Ayo duduknya yang benar, jangan ada yang bercanda-bercanda lagi. Ayo siapkan hatinya, berbicara dengan Tuhan harus sopan ya. Jangan ada yang colek-colek ya. Nah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat dan kasih setiamu yang tak berkesudahan mengalir di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami masih boleh dalam keadaan sehat dan kami boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan adik-adik sekolah minggu meskipun masih melalui online. Tuhan Yesus, kami mohon berkati adik-adik sekolah minggu kami yang ada di pos pelayanan KSB ini ya Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai mereka di dalam setiap keseharian mereka, di dalam setiap tumbuh kembang mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang selalu hadir di dalam diri mereka. Jadikan mereka anak-anak Tuhan yang luar biasa, anak-anak yang selalu dengar-dengar akan firman Tuhan, yang selalu menyenangkan hati Tuhan, dan yang selalu menjadi terang dimanapun mereka berada, kemanapun mereka pergi. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, bagi pospel kami KSB ini,
Di mana Engkau tahu ya Tuhan, masih banyak pergumulan kami, masih banyak saudara-saudara kami di luar sana yang tidak menginginkan kami untuk membangun rumah ibadah di tempat ini Tuhan. Mari Tuhan, campur tangan-Mu bagi setiap mereka yang menolak kami membangun rumah ibadah. Urapi mereka Bapa dengan Roh Kudus-Mu, dekati keluarga mereka, agar mereka boleh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, sehingga mereka boleh menyaksikan kalau Tuhan Yesus itu adalah benar-benar kasih, sehingga mereka pun boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi tempat kami beribadah saat ini, biarlah tempat ini boleh menjadi tempat yang Tuhan kuduskan, tempat yang benar-benar menjadi pembawa berkat bagi banyak orang, yang menjadi tempat untuk berdoa bagi jemaat pos pelayanan KSB ini. Bapak Surgawi, kami berdoa bagi adik kami Aaron Arthur Sapiar Siagian yang hari ini berulang tahun yang kedua tahun. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang dengar-dengaran akan orang tua, dan menjadi kebanggaan di tengah-tengah keluarga. Bapak yang baik, kami juga berdoa Tuhan bagi Amang Pendeta kami yang hari ini sudah menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh beliau boleh benar-benar dilakukan oleh adik-adik sekolah minggu kami di dalam hidup mereka sehari-hari. Biarlah mereka boleh hidup bersaudara dengan rukun seperti apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para sintua dan calon sintua yang ada di pos pelayanan KSB ini. Biarlah Tuhan selalu hadir di tengah-tengah mereka, di dalam hati dan pikiran mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja, sehingga setiap tindak tanduk mereka boleh menjadi teladan yang baik di tengah-tengah jemaat kami. Begitupun kami Tuhan, kakak-kakak sekolah minggu yang melayani Tuhan, dan juga adik-adik sekolah minggu yang ada di KSB ini. Urapi kami Tuhan Yesus setiap harinya. Selidiki hati dan pikiran kami ya Tuhan. Apakah kami benar-benar layak menjadi pelayan-pelayan Tuhan? Apakah kami benar-benar layak menjadi alat-Mu untuk boleh menebarkan kasih dan firman Tuhan di tengah-tengah adik-adik sekolah minggu kami? Bapak Surgawi, kami juga berdoa ya Tuhan bagi negara kami Indonesia ini Tuhan, di mana Engkau tahu ya Bapak, semakin hari semakin marak penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini Tuhan. Mari Tuhan, ampunan-Mu atas kami seluruh bangsa Indonesia. Ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan kami. Kami tahu ini karena kelalaian kami Tuhan. Untuk itu kami mohon campur tangan Tuhan, agar kiranya virus corona ini segera berlalu dari negara kami Indonesia ini. Bapak yang baik, berkati pemimpin negara kami Bapak Joko Widodo, agar beliau boleh memberikan kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi negara kami ini. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan begitu banyak dosa-dosa dan pelanggaran kami. Seringkali kami Tuhan mendukakan hati Tuhan. Seringkali kami melawan orang tua kami. Seringkali kami Tuhan berantem dengan kakak atau adik kami. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan atas segala kesalahan kami. Layakkan kami Bapa untuk kami boleh datang kepadamu memohon berkat serta pertolongan-Mu. Dengarkanlah kiranya doa dan permohonan kami ini ya Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya adik-adik, masih sukacita? Ya adik-adik, tibalah kita di akhir ibadah sekolah minggu. Mari kita angkat lagu pujian dari buku ND 569. Ode bata tulung manggoro haku. Adik-adik semua yang di rumah bangkit berdiri, semangat! Yes, 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 is the best.
sekolah minggu kita pagi ini, kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihaninya engkau. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai engkau dengan damai sejahtera. Amin. Shalom untuk adik-adik sekolah minggu. Horas, salam sehat. Kami, para lado, dan juga guru-guru sekolah minggu mengucapkan kepada kita seluruhnya anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas, salam sehat.